Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadra 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, terutama kepada pemirsa setia channel dakwah Yaswi Al-Syariah yang berbahagia. Seperti biasa, mari kita menambah ilmu, mengaji dan mengkaji al-ulumiddin, al-ulum syar'iyah, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, kita pelajari pada saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya menyimpan atau memasang foto atau patung di dalam rumah? Bagaimana hukumnya menyimpan atau memasang patung atau gambar di dalam rumah? Boleh apa tidak? Baik, akan kita jawab ini dari kitab Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam yang diberi nama Rawa'iul Bayan, tasnif atau susunan dari Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni. Baik, sebelum kita menjawab boleh dan tidaknya, akan kita bahas dulu apa itu pengertian gambar, apa pengertian patung. Ini disebutkan dalam Soifah 298. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qassama al-ulama as-suwara ila qismaini. Qassama bagi sebuah ulama as-suwara yang gambar ila qismaini maring rong bagian. Jadi gambar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, as-suwaru allati laha dhilun. As-suwaru yaiku pira-pira gambar allati suwar laha kang iku kedue allati suwar dhilun utawi ayang-ayang. Jadi gambar yang ada bayang-bayangnya, atau dalam bahasa Jawa gilik atau tiga dimensi. Tidak tipis, tapi gilik, betul-betul berbentuk, ada bentuknya. Waya utawi allati suwar iku al-masnu atau kang digawe min jabsin saking luluh atau semen, au nuhasin utawa tembaga, au hajarin utawa watu, au ghairi dzalika utawa liyane mengkono kabeh. Wa ini lagi suar gitu sama diarani apa diarani atamathila ing piro-piro patung. Jadi yang dimaksud patung, yang dimaksud yang pertama ini gambar yang ada bayangannya, tiga dimensi atau gilik atau berbentuk, ada ruangnya. Biasanya terbuat dari semen atau dari tembaga atau dari batu, itu merupakan dipahat-pahat, diukir-ukir jadi patung, atau selainnya itu. Nah, ini dinamakan patung yang tiga dimensi ini tadi. Kemudian yang kedua, aswaru yaitu pira-pira gambar allati suwar laisa kang ora ana iku lagu dinate suwar dilun utawi ayang-ayang. Yang kedua, memang gambar tipis seperti di kertas, di tembok, tidak ada bentuknya, tidak ada ruangnya. Jadi dua dimensi. Waya utawi alati suwar iku al-marsum itu kang digambar ala waraqi atas kertas, gambar di kertas. Awil mangku satu atau diukir alal jidari ngatasé tembok, jadi dilukis di tembok-tembok. Awil musawwaratu atau digambar alal bisati ngatasé lemek, ditikar, di kasur dan sebagainya. Wal wisada dan bantal, warna wiyana sepadane wisada. Watu sama nanti yang suar sehingga tadi sifatnya diarani aswar yang bergambar. Jadi kalau gambar itu tipis, tidak tiga dimensi, kemudian bisa digambar di kertas, di tembok, atau di bantal dan sebagainya, di selimut-selimut, itu namanya gambar. Yang namanya patung itu yang tiga dimensi, allati laha dhillun, yang punya bayangan, punya bentuk gilik, tidak tipis, berbentuk.
yang biasa dibuat dari semen, kemudian bisa dari tembaga, dari besi, bisa dari perunggu, atau dari batu diukir menjadi patung. Nah, itu namanya patung. Jadi bedakan antara gambar dan patung. Baik, nah, sekarang langsung saja kita bahas tentang hukumnya, boleh apa tidak menyimpan atau memasang patung atau gambar di dalam rumah. Baik, waqala, ini halaman berikutnya 302. Waqala dawu sopal Imam Nawawi. Ini salah satu petaskeh makalah-makalah dalam madhab Syafi'iyah, Imam Nawawi dan Imam Rafi. Kaul yang difatwakan, yang diutamakan adalah yang disepakati oleh keduanya, Imam Nawawi dan Imam Rafi. Ketika memilih salah satu, maka yang diutamakan adalah Imam Nawawi. Meskipun Imam Rafi ini lebih tua, dan kadang-kadang Imam Nawawi ini banyak sering menukil kaul-kaulnya Imam Rafi, tapi tetap dalam tingkat fatwa ini lebih diutamakan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian ke bawah lagi yang disepakati oleh Syekh Muhammad bin Ramli dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian diutamakan kalau salah satunya Imam Syekh Muhammad Ramli, Syekh Ibnu Hajar, dan seterusnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi berkata, inna jawazati khadi suwari, setune wenange ngalap gawe utawa nyimpen duweni gambar, berupa gambar. Iku inamah wa ngemesene utawi jawaz, iku ida kanat nalikane ono apa suwar, iku ladillah orang ayang-ayang yang mujud lah ketene suwar. Jadi yang Imam Nawawi mengatakan dan menyimpulkan dari berbagai makalah, berbagai hadis itu disimpulkan Nawawi. Jadi memiliki, menyimpan atau masang gambar itu boleh asalkan gambar itu tidak tiga dimensi, tidak ada ruangnya, tidak gilik. Maksudnya seperti itu. Wa ya ma'adzalika mimma watau, dan gambar-gambar itu tidak dimuliakan. Gambar-gambar itu biasa diinjak dan kemudian digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti bantal, dibuat bantalan seperti itu. Kemudian selanjutnya waqala al-Allamah Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam syarahnya Al-Bukhari, hasilu ma fi ittikhadhi suwari, hasilu ma hasil barang, kesimpulan barang fi ittikhadhi suwari ing dalam gawe ngalap menyimpan pira-pira gambar iku inah yang bestine suwar iku ing kanat lamun ono apa suwar iku dzatu ajsamin duweni pira-pira jisim bentuk harum memang haram pilih ijma' ijma'. Kalau gambar itu mempunyai bentuk maka haram secara ijma'. Bentuk itu ya tiga dimensi, gilik seperti tadi itu ada bentuknya. Wa in kanat raqman lan lamun ono apa gambar suwariku raqman gambaran saja fi thaubin ing dalam bentuk pakaian fa arba'atu qaulin mengko paano papat piro-piro fa'arba'atu aqwalin mengko ono papat piro-piro kaul. Ketika gambar itu berada misalnya di baju, maka ada 4 pendapat. Ada 4 kaul. Yang pertama, al-awwalu yajuzu mutlaqan. Yang pertama, boleh secara mutlak. Ngamalan di hadisin karena mengamalkan hadis illa raqban fi thawbi, kecuali gambar yang ada di dalam baju, di baju. Itu diperbolehkan. Gambar yang di baju itu diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, alman mutlaqan amalan bil umum. Alman iku nyegah mutlaqan kan mutlak ngamalan orang ngamal lagi bil umum kan secara umum. Redaksi hadis secara umum melarang gambar. Bunyi hadisnya fil Bukhari itu asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al musawwirun. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al musawwirun. Jadi asyaddun nasi itu luwih banget bakarin musuh. Apa nih ada ban siksanya fil yaumal qiyamati dan kiamat iku al musawwiruna kan bukan gambar. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al musawwirun. Secara umum melarang tentang gambar secara umum. Asal itu tak kami tadi ku ingkang lamun ono pas suatu gambar iku bagian tetep bila hati lan tingkah kok imatun tur jumeneng kok imatu syakl tur jumeneng bentuke harum mung harum. Gambar yang bisa didirikan terus berdiri tidak roboh dan sebagainya itu diharamkan. Wa ingkanat maqtu atar ra'si lan lamun ono apa suariku maqtu atar ra'si ditugal sirahe atau faraqat atau pisah-pisah atau faraqat atau pisah-pisah apa jisa ubira-ubira juz jaza mangkona. Wala dawu sapa Syekh
Ibnu Hajar, wa hadza wa taqali wa hadza iku ala sahih. Kalau bentuknya itu tidak utuh, artinya apa? Tidak ada kepalanya misalnya, atau kepalanya terbelah, jus-jusnya tidak menjadi satu, itu diperbolehkan. Ini yang lebih sahih al-asah. Kenapa? Ini tidak mungkin hidup. Kalau gambarnya utuh seperti itu sudah gilik 3 dimensi utuh, tidak tertinggal sedikit pun kecuali hanya tinggal memasukkan roh saja, ini yang tidak boleh. Kemudian yang keempat, ingkanat lamun ono apa suwari kuwi mas setengah sange barang yum tahanu kang digawe apa mah digawe profesi, digawe penggawean, dalam kegiatan ya jaza mongko wenang apa mah wa ila lamun ora lamnya jus mongko ora. Jadi gambar-gambar itu memang digunakan untuk hari-harian, tidak untuk didiamkan, diagungkan, dikultuskan, tidak. Misalnya dibuat di bantal atau di selimut kan dipakai itu, tidak untuk diagungkan, itu diperbolehkan. Wastasna lan jabake sapa saya belajar menyandalkan sing menunggape lu'aban banati ing pira-pira bonekane anak-anak wadon. Jadi kalau boneka untuk anak-anak kecil itu diperbolehkan. Karena itu untuk anak-anak putri boneka itu ada pendidikan untuk merawat anak, kasih sayang kepada anak, merawat rumah, itu ada nilainya di sana. Jadi patung yang berbentuk boneka itu untuk anak-anak itu diperbolehkan, khusus lu'abul banat. Jadi kesimpulannya yang pertama boleh menurut Imam Nawawi dengan meramu dari memahami, merangkum, menyimpulkan berbagai hadis tadi, maka menyimpulkan Imam Nawawi mengatakan boleh memiliki dan memasang gambar yang di situ bukan gambar yang aswar alatilaha dilun, yang tidak ada bayangannya atau yang tidak 3 dimensi. Yang 3 dimensi ada yang ada bayangannya, ada bentuknya, ruangannya, itu gilik, bahasa Jawa ini gilik. Nah itu yang tidak boleh. Kemudian Syekh Ibnu Hajar membagi dalam termasuk gambar yang itu ilaswar fisaubi, gambar yang ada dalam pakaian, dalam mana pakaian itu bisa ditembok, kertas dan sebagainya. Itu ada 4 kaul. Yang pertama boleh secara mutlak berdasarkan hadis pada Siti Aisyah itu illa thauban illa raqman fi saubi, diperbolehkan. 1. Yang kedua, tidak boleh secara mutlak karena mengamalkan atau mengikuti redaksi secara umum hadis yang melarang itu. Yang ketiga, kalau itu bentuknya itu sempurna, bisa berdiri sendiri, lengkap, maka tidak boleh. Tapi kalau berkurang, misalnya kepalanya tidak ada, yang mungkin dia tidak mungkin hidup ketika diberi roh, berbentuk tidak 3 dimensi, maka itu diperbolehkan. Ini yang asah, kaul yang lebih sahih. Kemudian yang keempat, sesuatu itu tidak untuk diagungkan, gambar itu. Kalau untuk diagungkan, ini yang tidak boleh. Menggambar hewan ditaruh di atas pintu, yang itu sebagai simbol untuk kesaktian. Nah ini yang haram, tidak boleh. Kecuali yang diperkecualikan adalah itu boneka untuk anak perempuan, boneka mainan anak-anak itu boleh. Boneka itu kan patung ya, tapi itu ada istisna, ada pengecualian. Karena anak perempuan itu kalau bermain boneka, dia nanti akan menimbulkan hatinya, akan lembut, halus, dia akan senang merawat anak kecil, membersihkan rumah, sesuci, taharah dan sebagainya. Banyak sekali pendidikan yang anak putri itu dengan bermain boneka itu, banyak pendidikannya. Karena itu boneka walaupun itu bentuknya gilik 3 dimensi, tapi itu ada istisna, pengecualian, boleh. Saya ulangi sekali lagi, jadi memasang gambar itu boleh asalkan tidak 3 dimensi. Yang pertama. Yang kedua, gambar itu ya sama seperti itu, boleh kalau gambar itu berada di baju, di tembok dan kertas dan sebagainya, yang penting tidak 3 dimensi tadi itu. Yang kedua dari 4 kaul ini, kaulnya Ibnu Hajar, kalau yang pertama di Syekh Nawawi,
tidak boleh secara mutlak. Nah, ini orang-orang yang bisa melaksanakan silakan. Saya memilih yang nomor 2 haram mutlak, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Orang lain punya dalil tersendiri. Silakan kalau memang memilih yang dilarang, silakan, rumahnya tidak ada gambarnya, bagus, hebat. Tapi jangan menghina orang lain. Orang lain punya dalil juga. Yang ketiga, bentuknya lengkap, tidak tersisa sedikit pun kecuali tinggal memasukkan ruh. Karena besok itu dia ditanya di sana, hidupkan itu gambar-gambarmu itu. Nah, maka kalau bentuknya tipis kemudian tidak lengkap, tidak mungkin bisa hidup walaupun diberi ruh. Kemudian yang keempat, gambar itu tidak untuk diagungkan. Kalau diagungkan, ini bahaya. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu disiksa karena salah satu istrinya menyimpan foto ayahnya yang itu diagung-agungkan. Nabi Sulaiman sampai disiram 40 hari. 40 hari disiram, kasarannya disiram dengan air kencingnya istri-istrinya. Jadi istri-istrinya itu dikumpulkan air kencing, disiramkan ke Nabi Sulaiman 40 hari. Gara-gara apa? Ada salah satu istrinya yang bahasa ekstrimnya menyembah ayahnya, mengagungkan foto ayahnya. Nah, kalau foto itu digunakan untuk diagungkan, itu yang tidak boleh. Maka jadi foto yang tidak, kalau yang diperbolehkan secara umum pasti kita mencari bagaimana yang diperbolehkan, bukan untuk rukhsah atau kemurahan, tapi kita biar tidak berdosa. Bagaimana? Yaitu setiap gambar yang pertama, gambar yang tidak 3 dimensi, tiga dimensi. Kemudian kalau bisa jangan menggambar yang ada ruhnya, manusia atau hewan. Maka gambarlah misalnya batu, kayu dan sebagainya, sungai, kayu dan sebagainya. Itu tidak dipermasalahkan. Kemudian setiap gambar yang tadi itu tidak lengkap, tadi jangan lengkap. Terus bentuknya jangan 3 dimensi, kecuali adalah boneka. Baik, itu saja mungkin. Jadi foto secara umum hadis memang banyak yang melarang, cuman dari pengertian para alim ulama juga dari istinbat dari hadis-hadis itu ada yang rukhsah, ada yang diperbolehkan tadi. Tidak 3 dimensi, kemudian tidak utuh, kemudian kalau bisa jangan menggambar manusia atau hewan, gambarlah yang lainnya. Dikecualikan dari itu adalah boneka. Kalau boneka diperbolehkan, dikecualikan. Terima kasih mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum.